Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng Nur Intan, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Tidak terasa kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi 12 dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian terkait asesmen autentik dalam pembelajaran tematik serta relevansinya di sekolah dasar. Langsung saja kita simak. Teman-teman, kita tahu bahwa kurikulum di SD saat ini, terutama di kelas bawah atau kelas rendah, sangat menekankan pembelajaran tematik yang menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema pembelajaran. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah bagaimana asesmen dilakukan agar benar-benar menggambarkan kemampuan nyata siswa, bukan sekedar nilai ulangan. Inilah yang menjadi fokus saya. Apakah asesmen autentik memang relevan dan efektif untuk konteks pembelajaran tematik? Untuk menjawabnya, mari kita lihat satu persatu. Baik, kita mulai dari definisi. Asesmen autentik adalah penilaian yang menilai kemampuan nyata siswa, bukan sekedar hafalan. Coba teman-teman bayangkan, daripada memberi 10 soal pilihan ganda, kita meminta siswa membuat poster, lalu melakukan pengamatan, atau melakukan presentasi kecil. Nah, asesmen autentik biasanya berupa 1. Tugas nyata, performance task, proyek, portofolio, observasi. Dan tentu saja ada rubrik penilaian yang jelas. Dengan kata lain, siswa dinilai berdasarkan apa yang ia lakukan, bukan apa yang ia ingat. Kemudian, relevansi asesmen autentik dalam pembelajaran tematik. Mengapa asesmen autentik sangat cocok dengan pembelajaran tematik? Karena keduanya sama-sama holistik dan kontekstual. Pembelajaran tematik ini menggabungkan konsep berbagai mata pelajaran, menekankan makna dan keterhubungan konsep, mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif, sedangkan asesmen autentik menilai proses dan hasil, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, mendorong HOTS meskipun di tingkat SD. Jadi, terlihat keduanya benar-benar saling mendukung. Malah bisa dibilang pembelajaran tematik tanpa asesmen autentik seperti masakan tanpa bumbu, kurang terasa manfaatnya. Lalu, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran? Asesmen autentik memberi dampak langsung ke kualitas belajar. Misalnya, yang pertama, memberikan gambaran lebih utuh, di mana guru tidak hanya melihat nilai akhir, tapi proses siswa bertanya, berdiskusi, dan juga mencoba. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa. Anak SD biasanya jauh lebih semangat saat diberi aktivitas nyata. Coba saja minta mereka menggambar atau membuat poster. Pasti lebih hidup dibanding mengerjakan soal. Yang ketiga, mendukung diferensiasi pembelajaran. Guru bisa melihat mana siswa yang cepat, sedang, dan juga lambat. Yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan abad ke-21. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Semuanya muncul dalam aktivitas autentik. Untuk contoh penerapannya, untuk membuat lebih nyata, saya ambil contoh pada sekolah saya sendiri, yaitu SDN 1 Kertamukti, dengan tema lingkungan bersih, sehat, dan asri. Beberapa asesmen autentik yang digunakan adalah yang pertama, ada proyek mini di mana siswa membuat poster pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada praktik, siswa memilih mana yang termasuk sampah organik dan anorganik. Kemudian juga ada observasi sikap di mana dilihat dari segi kerjasama selama piket kelas. Kemudian juga ada jurnal refleksi, siswa diminta menuliskan bagian yang paling menantang selama proses,
kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada portofolio, di mana itu berisi kumpulan kerjasama siswa selama seminggu. Kalau diperhatikan, semua kegiatan ini relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dari penerapan tersebut terlihat beberapa dampak positifnya. Yang pertama, siswa lebih kreatif dan memahami isu lingkungan, kebiasaan hidup bersih terbentuk lebih cepat. Kemudian juga kerjasama dan kedisiplinan lebih meningkat. Siswa lebih jujur dalam mengekspresikan kesulitan mereka. Selanjutnya, guru juga bisa melihat perkembangan siswa secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa asesmen autentik bukan hanya menilai, tetapi membentuk karakter dan kebiasaan baik. Tentu saja, selain dampak positif, ada tantangan yang sering dirasakan. Beberapa tantangan atau hambatan yang sering muncul diantaranya adalah: 1. Membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penilaian. Yang kedua, kemampuan siswa lebih beragam sehingga butuh pendampingan. Yang ketiga, sarana dan bahan kadang ini terbatas. Selanjutnya, rubrik penilaian juga harus konsisten agar tidak subjektif. Dan juga yang terakhir, portofolio perlu pengolahan yang lebih kompleks. Namun, kebanyakan tantangan ini bisa diatasi dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi di antara guru. Sebagai penutup, saya akan menarik kesimpulan bahwa asesmen autentik sangat relevan untuk pembelajaran tematik. Kemudian, penilaian ini memberikan gambaran lebih lengkap tentang perkembangan siswa, dan juga dampaknya terlihat signifikan berupa motivasi meningkat, pembelajaran lebih bermakna, dan guru juga lebih mudah memahami potensi siswanya. Praktik di sekolah saya, SDN 1 Kertamukti, membuktikan bahwa asesmen autentik bukan hanya mungkin, tetapi sangat efektif diterapkan di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya tutup dengan sebuah kutipan, asesmen terbaik bukan yang hanya mengukur nilai, tetapi yang dapat membantu siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.